Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau coba bahas saham perbankan, itu ada saham Bank OCBC NISP ya. Sudah melaporkan laporan kuartal keduanya. Ya, jika lihat sepintas, net income naik, revenue juga naik. Dan gua mau bahas secara bandar detektor, kemudian seasonality, dan menghitung harga wajarnya berdasarkan laporan yang terbaru. Oke, teman-teman, eh, disclaimer on dulu. Video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Silakan teman-teman analisa lebih mendalam lagi, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Baik, langsung kita analisis berdasarkan laporan kuartal keduanya. Kita mulai masuk ke finansial, kemudian ini di sini gue udah merangkum ya, merangkum rasio-rasio keuangan yang gue nilai rasio ini cukup powerful dan simple gitu ya. Harga sekarang OCBC ditutup di 715 ya, 715 di penutupan tanggal 25 Agustus 2022. Revenue-nya kenaikannya tidak signifikan, yaitu 2,5%. Kemudian net income 7,3% dibandingkan kuartal tahun yang lalu. Di rasio cukup menarik ya, di bawah 10 sebesar 6,3, dividen di 3,4, di 3,14%, IPS di 117 ya, IPS 12 bulannya, ROA 12 dan ROE 12 bulannya juga lebih tinggi ROE-nya ya, karena memang selalu gua bahas ketika saham perbankan itu ROE-nya yang tinggi, bukan ROA. Kemudian NPM-nya cukup menarik ya, 34%, Mbak. Artinya memang NISP ini ya menguntungkan gitu, perusahaan yang untung. Kemudian PBV saat ini di 0,5, dan kalau gue sesuaikan menggunakan ROE harusnya NISP di 0,8 ya. Maka nanti akan kita lihat harga wajarnya berdasarkan PBV sama dengan ROE. Harga bukunya di 1428, dan menurut PR kali PBP juga masih murah ya, artinya di bawah 22,5. Harga wajar per kali PBP-nya, harga wajar ROE sama dengan PBP-nya itu di 1142. Margin safety-nya di 60%, menurut Benjamin Graham tuh harganya di 1.900-an gitu. Kemudian mempunyai margin di 172%. Harga wajar menurut PER standar deviasi minus 1 ya, ini gue pakai yang lebih konservatif, bahwa harga wajar di 800, punya margin safety di 12%, dan riwayat PBP 3 tahunannya di 0,6 kali dengan harga wajar di 800. Gua rata-ratakan bahwa NISP berdasarkan rasio-rasio yang sudah gua hitung, harga wajar di 1183 atau punya margin safety di 65%. Nah, coba gua hitung lagi dengan nilai-nilai yang lain ya. Gua gabungkan perhitungan secara per. Nah, ini gue pakai yang di sini ya, teman-teman. Kalau mau cari, gimana sih cara melihatnya, kalian tinggal masuk ke Punda Chart dan pilih ya, min standar deviasi, current PE ratio, plus 1, plus 2, dicari aja di sini, PR-nya. Di sini, biasanya nih ya, kalau perbankan, seperti kayak BRI, BBCA gitu ya, ketika dia sudah tembus, ya, tembus di area, ini pergerakannya udah di minus 1 standar deviasi nih, minimal dia bakal balik ya ke min rata-ratanya, ke rata-rata standar deviasi R-nya. Nah, bisa dibilang ini lagi di bawah, artinya under value. Kalau gue gitu mikirnya. Kemudian minimal dia akan mengarah PR-nya ke 6,95. Nah, kalau dia mengarah ke harga PR 6,95, itu di harga 811, margin of safety 12. Kemudian kalau memang lebih optimis lagi, ke standar deviasi plus 1,
Pernah juga nih di 2021 kan ya. Sebelum memang ini sudah turun. Sekarang udah sideways. Ini juga pernah sideways ini tertahan di pair minus satunya, ada deviasi, kemudian naik gitu. Ini kesempatan kita koleksi. Kalau menurut gua masih under value kalau dilihat dari pairnya gitu. Oke. Kemudian gue juga bahas secara ekuitas ya, gue membandingkan berapa sih kenaikan ekuitasnya. Nah, di tahun 2000 dari 2018 ya sampai 2021 rata-rata kenaikannya 9,8% ya. Kemudian di rata-rata Q1 dan Q2 itu ratanya 0,71% dan gue prediksi kenaikan di kuartal 3 dan kuartal 4 ini sekian dengan rata-rata 0,7% ekuitasnya. Nah, jumlah saham yang beredar itu 23 miliar dan di sini ketika kita sudah tahu ekuitasnya berapa, kita bakal tahu harga bukunya berapa atau book value-nya. Nah, untuk kuartal dan ini kita bisa tahu nih harga bukunya gitu. Harga buku di 2021 berapa, harga di buku di 2020 berapa. Kita tahu karena kita tahu ekuitasnya berapa. Nah, di sini yang terbaru ada kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Di kuartal 1 kemarin itu dengan ekuitas yang ada harga bukunya di 1416 dan di kuartal 2 itu sama 1425 dan sama dia yang tercantum dalam laporannya, beda tipis ya, beda gitu. Dan selanjutnya, jika kenaikan ekuitas sebesar 0,71% minimal, ada kan kemungkinan bisa naik lebih dari itu ya. Berarti harga bukunya di kuartal 3 itu sebesar 1436 atau naik ya, naik besar 1%, ya sekitar 1%-an naiknya. Dan kuartal 2, kuartal keempat juga demikian. Artinya ini kemungkinan kalau sudah diketahui nilai bukunya, kita tinggal menghitung harga wajar prediksinya. Nah, di sini gue pakai PBV. Pakai PBV. Nah, kalau pakai PBV, gue pakai pendekatan deviasi PBV. Gitu. Pakai pendekatan standar deviasi PBV. Gue udah. Nah, ini pakai standar pendekatan deviasi PBV. Min PBV-nya di 0,59, minus 1 standar deviasinya di 0,49, dan plus 1 standar deviasinya di 0,68. Menurut gua, secara PBV ini sudah berada di bawah, sudah menembus standar deviasi minus 2 itu gua anggap support. Gitu. Secara pergerakan 10 tahun pun demikian. Ya, ketika sudah menyentuh standar PBV minus 2, dia pasti reversal. Maka pergerakan selanjutnya itu minimal ke minnya di 0,9. Nah, ini gue pakai rata-rata 3 tahunannya gitu ya. Sekarang posisinya di 0,5. Kita lihat ikan PBV-nya ya. Jadi harganya, harga wajarnya, prediksi itu di paling kecil di 698, standar deviasi PBV-nya di 841 dan 969 untuk standar deviasi plus 1. Jadi, kenapa kita harus mengetahui harga-harga itu? Supaya kita dapat memperkirakan, gitu ya. Jika kita di sini tambahkan, itu kan berarti paling minimal harga yang belum terjangkau itu 800 sampai dengan 970-an tadi.
Kalaupun optimis, ya itu tadi bisa sampai 1000. Ya, 900 dan 800 dari mana? Dari sini, gitu ya. Nah, itu gua menggunakan rasio keuangan, ekuitas. Ekuitas artinya kenapa ekuitas naik? Ya, ada laba yang dihasilkan, gitu. Pendapatan naik, laba naik, dan ekuitas juga akan naik tentunya. Nah, itu secara harga wajar ya. Sekarang kita lihat secara seasonality. Secara seasonality memang eh, probability-nya tidak begitu menarik ya. Tapi di sini secara 8 tahun di bulan Oktober cukup menarik. Probability-nya 86%. Dan posisi bandar juga memang kemarin juga banyak akumulasi. Jadi secara teknikal, pergerakannya sudah golden cross antara MA20 ke MA200. Ya. Ya. Nah, jadi kalau sudah golden cross biasanya tinggal ini sih udah konfirmasi ya. Udah konfirmasi resisten di sini tersentuh, kemudian di sini ada resisten juga sudah terlewati. Sekarang memang berusaha untuk menembus resisten selanjutnya. Setidaknya resisten di harga 700-an pas itu sudah terlewati, artinya memang akan uptrend setelah sekian panjang ya, di April 2021 itu downtrend. Gitu. Nah, proyeksinya bagaimana? Kita gunakan Elliott Wave. Menggunakan Elliott Wave. Nah, jika di sini 1, 2, 4, 5 naik. Yang selanjutnya kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, minimal koreksi ke sini 4, 5. Prediksi gue sih sampai minimalnya ke 777 atau ke 800-an karena memang tadi ada harga wajarnya di 800. Jadi teman-teman, kenaikan kemarin juga ada gap. Itu sih proyeksi dari gua. Harga wajarnya tadi mulai dari 800, 900, dan yang paling terakhir 1000. Yang paling tertinggi menurut rasio yang sudah dihitung. Dan posisi bandar juga banyak akumulasi, dan pergerakan juga sudah dari awal tahun memang way. Ya, biasanya saham yang way itu adanya tanda akumulasi yang besar juga. Kita nunggu kenaikan. Oke teman-teman, kalau misalkan kita proyeksikan keuntungannya sampai dengan harga 800, sekitar 11%. Lumayan ya. Dan probability di bulan Oktober cukup bagus. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada yang mau template perhitungan harga wajar ini, tinggal like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa.